Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita boleh bersyukur siang hari ini dapat menikmati hadirat Tuhan dan tentunya kita masih bisa dapat bersekutu walaupun kita berbeda tempat. Saya percaya anugerah Tuhan ini besar bagi setiap kita. Ibu Bapak saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin memulai dengan apa yang menjadi satu fenomena yang pernah terjadi, ya, di mana semuanya kita pernah mendengar ada satu berita, bukan hanya di satu kota atau satu tempat yang terjadi, bahwa dikatakan bahwa Tuhan dari surga sedang menguji bunyinya sangkakala supaya bisa terdengar di seluruh muka bumi ini. Betul? Ya. Sampai menghebohkan, sampai orang mencari tahu apa sebenarnya fenomena ini terjadi, ya. Seperti betul-betul siupan sangkakala. Sepertinya Tuhan sedang menguji sound system supaya dunia boleh mendengar sangkakala, ya. Satu uji coba. Nah, kalau ya, apa yang sedang terjadi sampai dengan hari ini masih ada dampak. Kalau dikatakan pandemi COVID, virus COVID-19 ini, apakah ini juga merupakan satu uji coba yang Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anaknya menyadari bahwa apakah masih ada iman di tengah-tengah tantangan yang ada. Tuhan katakan pada akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi bukan hanya bumi tapi juga langit. Supaya dikatakan di mana kita berpijak kita tidak bisa dikatakan mungkin bertahan. Dulu kita masih bisa berpegang kepada sesuatu yang ada di atas. Tetapi dikatakan hari ini pun nggak bisa. Supaya dikatakan dunia boleh melihat akan Tuhan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, saya percaya bukan itu aja. Karena akan ada satu goncangan yang besar, akan ada satu ujian yang besar, akan ada satu pencobaan yang sangat-sangat besar. Kalau sekarang ini COVID aja sepertinya di era kita ini menjadi suatu tantangan yang besar, bukan? Di mana bahkan bukan hanya cuma usaha, keluarga, tidak bisa berhubungan, anak yang tinggalnya walaupun mungkin di beda kota yang dekat, seperti saya punya mama di Kelapa Gading, saya tinggal di Lipo Cikarang, ya. Untuk ketemu mama nggak berani karena takut saya bawa virus. Iya, mama saya pun takut untuk menerima saya, takut saya bawa virus. Saudara sepertinya dipisahkan. Iya, ada satu masalah. Belum lagi kita nggak bisa berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, itu satu tantangan yang kayaknya belum pernah terjadi. Ya, mall sampai harus tutup, bahkan maaf kata ada pabrik juga harus tutup, saudara. Ya, belum lagi gereja harus tutup. Wow, ini satu tantangan yang sangat luar biasa. Ini pencobaan yang nggak tanggung-tanggung, saudara. Sampai kegiatan agama pun gereja harus tutup. Tapi ada satu pencobaan yang besar yang saya percaya, saudara, tentunya kita baca apa yang dalam kitab Wahyu dan segalanya nubuatan tentang akhir zaman dikatakan dengan adanya pencobaan yaitu antikris. Saudara, di mana kita mungkin akan terpisahkan, ya. Bahkan tubuh pun bisa terpisahkan, ya. Lebih lagi saudaraku jangan berbicara tentang ibadah, ya. Kehidupan iman kita itu dicobai menjadikan kita harus kembali berpikir, harus sendiri mengulang iman kita. Apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan ujian, ya? Karena kita percaya bisa aja kita mati, ya. Kalau kita nggak percaya, kita menyangkali Tuhan, bisa aja hidup, tapi pada dasarnya kita pun mati, saudara. Iya, tinggal kita mau pilih bagaimana. Itu satu pencobaan yang luar biasa, ya. Nah, pada siang hari ini saya diingatkan untuk ada satu ayat firman Tuhan, ya, yang diawali pencobaan ini, tapi diawali dengan satu kata berbahagia. Berarti, saudara, di balik pencobaan sehebat apapun, bagi setiap orang percaya dikatakan ada kebahagiaan. Betul? Ya. Karena apa yang dituliskan dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 13 berkata, berbahagialah ya
Orang yang bertahan dalam pencobaan. Boleh baca sama-sama dengan saya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita tahu dengan pasti siapa yang akan mencobai ya. Kalau tadi saya sudah awali sedikit ya yang kita sebut sebagai antikris. Nah, ini tentunya yang akan menghancurkan akan masa depan seorang, apalagi orang yang percaya diuji imannya. Tetapi di balik itu dikatakan, kalau dikatakan kita tahan uji, maka akan ada kebahagiaan. Saya memikirkan yang terjelek, ya. Kalau ujiannya, ya, antara penyangkalan, saudara, yang berakibat mungkin leher kita bisa pecah dengan badan kita, atau kita mau kompromi dengan antikris, dengan segala pernyataannya, yang pada dasar kita pun harus akan mati. Bahkan mati yang kekal. Kalau kita hanya kepisah kepala untuk tidak menyangkali akan Tuhan, tentunya kita akan menikmati masa kehidupan yang baik yang dikatakan kebahagiaan. Bisa juga ujian-ujian yang lain, saudara, ya, karena Tuhan katakan juga kalau kita enggak ada, ya, kalau dikatakan mungkin, ya, kalau orang dunia bilang takdir, ya, dikatakan kalau pedang enggak mengenai kita, ya tidak akan mengenai, kita akan tetap hidup, ya. Tetapi lepas daripada itu semua, dikatakan ada satu janji kebahagiaan di balik segala ujian yang ada. Sehingga setiap kita yang ada hidup hari ini, yang namanya pencobaan, baik itu yang ringan, baik itu yang berat, ya, yang merupakan pencobaan, tanpa kita sadari, kita dibuat menjadi ragu akan Tuhan. Yang dikatakan kita hidup di dalam Dia, bukan? Iya. Sampai pada waktu masa Covid, ya, ada satu pertanyaan kan, yang kayaknya saya dengar berapa kali, ada orang mulai bertanya-tanya, kalau Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu ada, kok gereja Tuhan, kok jemaat, orang-orang percaya kok dibiarin sampai kayak begini, kok enggak ada pembelaan, di mana Tuhan? Nah, coba kalau kita baca ada satu ayat firman Tuhan lagi, yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara jangan tutup ya, saudara batasi, Yakobus 1 ayat 12-13. Tapi kita buka coba 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wow, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, siang hari ini saya coba ingin kita menggabungkan dua ayat ini. Ya, bukan merubah Alkitab, bukan. Maksudnya dua hal yang berbicara tentang pencobaan ini. Ya, yang dikatakan oleh kebahagiaan kalau kita tahan uji, tapi di satu pihak bahwa Tuhan akan menyertai kita. Pencobaan-pencobaan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dikatakan pencobaan biasa. Iya. Dan kalau kita enggak kuat, dikatakan Tuhan akan turun bekerja dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ada hal yang pertama yang kita bisa dapatkan, kalau begitu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita harus dapat bertahan dalam menghadapi segala macam pencobaan. Betul? Ya, yang satu pencobaan itu pasti akan datang, kita harus tahan uji, tetapi di dalam ujian itu dikatakan Tuhan turun. Kalau kita nggak mampu, Tuhan yang akan kerjakan. Wih, keren banget saudara. Iya, bagaimana kalau kita ujian? Guru kita ikut menjawab kalau kita nggak bisa. Bu atau Pak, saya nggak bisa dijawab deh. Iya. Yang mana nomor sekian? Dia kasih rumusnya. Pasti lulus dong. Pasti bisa dong tahan uji. Pasti kita bahagia dong.
Nah, ini tentunya satu jaminan yang buat kita harus percaya hari-hari ini. Besar kecilnya apa yang jadi pencobaan, tantangan, atau yang saya katakan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ini gak berbicara tentang masalah COVID, saudara. Tetapi apapun tantangan pencobaan, ya, bahkan dapat COVID. Sekarang COVID ini boleh bilang udah gak ada. Tapi dampaknya itu masih ada. Traumanya, ya, bagaimana orang yang dikatakan terpengaruh, sampai ya maaf kata, saya pun mengalami, yaitu istri saya sampai hari ini harus makan obat mah, saudara. Karena dikatakan kena GERD lah, nggak enak lah, dan segala macam. Ya sudah, saya mau bilang apa, saudara? Karena pada waktu masa COVID begitu takut, dengar apa saudara, dengar WA apa, sampai saya katakan, saya bilang udah jangan buka WA, jangan baca yang kayak gitu. Yang membuat kamu akhirnya nggak tenang, nggak bisa tidur saudara, gelisah, dengar ini takut, dengar itu takut, diajak kemana takut. Wow, buat saya jadi repot saudara. Suatu tantangan yang ada saudara dalam keadaan ini, sementara sebagai hamba Tuhan, saya harus juga melayani jemaat. Saya juga masih ingin saudara bisa berinteraksi, walaupun tentunya dengan menjaga prokes dan segala macam. Tapi yang nama istri saya kalau mau keluar begini, pulang begini, saudara harus begitu, harus batu. Saudara, buat saya juga jadi stres sendiri, saudara. Nah, inilah yang membuat dikatakan pencobaan. Di mana dikatakan, kalau Tuhan sesungguhnya ada bersama dengan kita, bahkan memberikan kita kemampuan dalam menghadapi setiap pencobaan yang ada. Sehingga tentunya kita akan mampu untuk melewati segala tantangan pencobaan apapun, saudara. Iya, dia tidak menuliskan spesifikasi atau apapun pencobaan yang dia akan bela. Tapi segala pencobaan dalam kehidupan kita dikatakan pencobaan biasa. Yang menjadi masalahnya, kita nggak pernah mau mencoba untuk berjalan bersama Tuhan dengan kemampuan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengalahkan segala pencobaan yang ada. Karena pencobaan menurut saya itu hanya cuman, saudaraku, bayangan yang lewat aja. Yang kalau kita bisa bertahan dan kuat iman kita, pencobaan itu akan berlalu, saudara. Betul? Akan berlalu. Kenapa? Karena dikatakan seandainya pencobaan itu betul, itu cuma pencobaan biasa yang mampu kita atasi. Kalau seandainya pencobaan yang lewat itu betul-betul kuat dan kita nggak mampu, ada Tuhan men, ada Tuhan yang akan membela kita sehingga kita mampu melewati segala pencobaan dan tahan uji, dan dikatakan kebahagiaan itu tetap ada bagi kita, nggak hilang, saudara. Apa yang jadi kebahagiaan? Enggak hilang damai sejahtera. Ada pemeliharaan Tuhan. Justru saya melihat ada beberapa orang yang mengalami, saudaraku, kena COVID, ya, sampai hampir mati. Betul, ada seorang ibu, ada jemaat, ya, kepala rumah tangga, seorang bapak yang belum lama menikah, baru punya anak kecil, yang dikirakan udah lewat aja. Tetapi saudaraku menikmati masa krisis yang ada dan melihat Tuhan yang luar biasa, akhirnya menjadi satu kesaksian hidup yang luar biasa. Nah ini, maka dari itu Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita kan manusia kan, ya, tentunya tidak melebihi daripada penjara kemampuan kita. Karena pada waktu dikatakan kamu atau kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Adakah memiliki iman yang seperti ini? Ya. Dan kalau saya boleh kutip apa yang dituliskan dalam kitab Matius 24 ayat 23 sampai 25, ya, akan ada pencobaan besar yang akan datang. Ayat 23 katakan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dalam arti kata, jangan mencari pertolongan dari yang lain. Jangan sampai keliru. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah
Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu dikatakan. Ya, jadi berbicara tentang pencobaan. Ingat, hanya Tuhan yang memberi kemampuan kita untuk kita memperoleh kemenangan. Tawaran-tawaran dari yang lain, saudara, jangan pernah terpengaruh. Tuhan udah ingatkan dari sekarang dikatakan, aku sudah ngomongin nih ya, aku udah beritahu terlebih dahulu kepada kamu. Sehingga pencobaan yang sesungguhnya yang lebih besar yang akan terjadi, tentunya tidak akan mempengaruhi kita. Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, karena dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang kedua, saudara, Yakobus 1 ayat 12b berkata, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan kalau kita, saudaraku, tambahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13b-nya, dikatakan, sebab Allah setia. Dan karena itu ya Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ada satu pernyataan Tuhan. Kalau seandainya kita jatuh ke dalam pencobaan, maka Allah yang setia tidak akan membiarkan kita tinggal dalam pencobaan, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Berarti kalau di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12b yang berkata apabila kita tahan uji maka kita akan menerima mahkota kehidupan, berarti kita ini adalah orang-orang yang berhak untuk menerima mahkota. Mahkota kehidupan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kembali lagi ada Tuhan dan kita pasti akan tahan uji. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Iya. Kalau kita hidup dikatakan mengandalkan Tuhan. Pencobaan sebesar apapun dalam kehidupan kita. Keadaan apapun yang sedang menekan atau mempengaruhi kehidupan kita. Dikatakan kita akan tetap menikmati kehidupan. Karena kalau hari ini pencobaan yang suka bumi ini dan kita tahan uji. Dikatakan tadi kita akan berbahagia, berarti kita pasti akan menikmati kebahagiaan itu. Tetapi dikatakan kita akan menang dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kita akan melihat campur tangan Tuhan yang nyata. Bahkan kalau kita kembali berbicara kepada hal-hal yang nanti mungkin terjadi satu kehidupan yang lebih saudaraku mengerikan lagi. Dikatakan mahkota kehidupan itu sudah ada bagi kita. Bukan kematian. Kita mempertahankan iman kita. Berarti ada satu kepujian bagi Tuhan. Kalau sampai kita kembali ke sana, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Berarti saya mempunyai satu pendapat yang membangun iman saya. Betul seperti yang Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Hidupku bagi Kristus, ya. Selama kita hidup dikatakan kita terus berpegang kepada Kristus. Selama kita hidup, enggak ada yang namanya kata penyangkalan, enggak ada keluh kesah, kegelisahan atau berkata patah semangat atau sehingga kita stres, sehingga kita menjadi depresi yang pada akhirnya kita mati, saudara, ya. Tetapi dikatakan kita terus mau berpegang kepada Tuhan dengan segala kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita bisa berberi buah. Supaya kita bisa menyaksikan Tuhan yang ada di pihak kita. Dan kalau kita mati itu pun adalah keuntungan. Karena apa? Kita menikmati mahkota kehidupan. Maka itu Rasul Paulus katakan, untuk kedua hal ini sulit buat aku pilih. Kenapa sulit? Karena dua-duanya baik, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Dua-duanya baik. Hidup dengan penuh tantangan bersama dengan Kristus itu pun baik. Kita akan lihat kuasa Tuhan. Tetapi kita harus mati, saudara. Itu pun baik. Kenapa? Karena kita menikmati satu kehidupan yang dikatakan ada mahkota. Ada satu kemenangan, ada satu kepujian dari Tuhan. Wow, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Maka dari itu, kembali Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan pada dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima, dikatakan
Apa yang dijanji kehidupan, mahkota kehidupan janjikan Tuhan, yaitu bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, nah, oke. Inilah yang tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak, ya kembali lagi, kalau kita meninggalkan akan kasih Tuhan, berapa banyak orang di tengah kesulitan, pencobaan yang hari-hari ini sedang terjadi, malah meninggalkan Tuhan. Iman mereka goyah. Dan kita lihat apa yang mereka harus hadapi. Tentunya kemalangan dan hidup yang makin sulit, saudara. Tetapi jangan pernah salahin Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita. Jangan sampai kita salah pilih. Ya, salah satu ciri Tuhan, salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah orang itu selalu rindu bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka dari itu Bapak sudah kasih dalam Tuhan sebagai gembala di gereja hari-hari ini. Saya ingin mengajak jemaat, yuk kita mengalami hidup yang kita jalani dengan iman percaya. Iman percaya untuk Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, jalannya enggak lebih. Hidupi firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Dan terus berdoa sehingga imanmu terbangun. Gereja kami tahun ini adalah tahun Declaration of Faith, mendeklarasikan iman. Yuk kita alami Tuhan. Di mana keadaan yang mencekam, yang menakutkan, yang tidak menentu ini. Kita mau pegangan kepada Tuhan. Kita mau tetap tinggal dalam firman. Kita terus membangun iman. Dan kita melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang dikatakan yang memberi kebahagiaan dalam hidup kita. Saya akan akhiri dengan apa yang menjadi Mazmur 23. Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Kami ada doa pagi. Setiap pagi jam 5 sampai jam 6, mulai hari Senin sampai Sabtu, ya. Dan kami sedang membahas Mazmur 23. Begitu luar biasa Mazmur 23 itu, ya. Dan kalau Tuhan menjadi gembala kita, Daud katakan, takkan kekurangan aku. Dalam arti kata, tidak ada lagi yang aku butuhkan dalam kehidupanku. Apakah Daud berkata takkan kekurangan atau tidak ada yang dia butuhkan lagi? Apakah dia dalam keadaan yang hidup tidak penuh masalah? Daud kita kenal. Dari kecil sampai meninggal sekalipun penuh dengan masalah. Ya, sampai meninggal karena apa? Dia ingin membangun bait Allah, nggak bisa karena takkan berhubungan darah. Anak yang membangun. Itu pun masalah dalam kehidupannya. Dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan pun nggak bisa. Karena Tuhan katakan enggak bukan kamu. Waduh, satu tantangan dalam hidupnya. Bagaimana keluarganya, bagaimana orang kepercayaannya, bagaimana musuh-musuhnya. Seakan hidupnya, saudaraku, penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Tetapi kita melihat bagaimana pribadi Daud yang mengandalkan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam arti kata, enggak ada lagi Tuhan yang aku butuhkan. Masalah boleh ada sekelilingku, tantangan boleh ada. Tapi satu hal, Tuhan cukup menjadi gembalaku. Ibu Bapak, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita juga berkata, Tuhan kaulah gembalaku. Dengan iman kita juga berani katakan, takkan kekurangan aku. Keadaan apapun yang menekan kita. Masalah persoalan saudaraku yang kita perhadapi, kita pasti bisa mengatasinya. Tuhan memberikan janji dalam kehidupan kita. Kita akan lulus dalam segala ujian. Sehingga kita akan melihat bagaimana kita akan berbahagia selama kita ada dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita sampai kembali pun kepada Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Ada jaminan keselamatan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan akan menolong kami. Kalau kami tidak mampu, untuk kami boleh keluar dari masa-masa pencobaan. Tetapi satu hal yang kami percaya, kalau kami boleh dengar-dengaran dengan Engkau, ada kekuatan, ada kasih setiamu, ada pembelaanmu, ada Roh Kudus yang akan terus memimpin kami, sehingga kami mampu untuk melewati segala tantangan atau musim kehidupan kami, atau keadaan-keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami.
Terima kasih Bapak, berkati kami, biarlah segala kekhawatiran, kegelisahan, atau apapun Tuhan yang membuat hari ini kami menjadi lemah. Tuhan, Kaulah kekuatan kami, pulihkan kami, dan kami percaya baik keluarga, kehidupan kami, bahkan segala usaha pekerjaan, baik apapun Tuhan yang kami gumuli hari ini, Tuhan memberikan kami kemenangan, sehingga kami dikatakan kami boleh menikmati kebahagiaan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada. Amin. Terima kasih. Di nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Thomas Raharja untuk firman-Nya yang sangat memberkati pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun Tuhan. Amin. Amin. Pak melayani. Baik teman-teman semuanya, ini adalah pertemuan ibadah terakhir di bulan April. Kita akan kembali mengundang teman-teman untuk ibadah di bulan Mei tanggal 13 dengan jam yang sama yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Baik. Demikian pengumuman kami. Baik. Sebagai penutup saya persilakan Bapak Thomas untuk kami dalam doa syafaat dan berkat. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam persekutuan doa Mulia Industri, ya, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Yuk kita satukan hati kita dan kita percaya Tuhan yang tengah-tengah kita, walaupun kita berbeda tempat, tapi kita dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, bersekutu bersama dengan Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah di tengah kesibukan kami masih Engkau berikan waktu untuk beribadah. Tuhan, cara pribadi hamba bersyukur untuk seluruh teman-teman yang ada, khususnya dalam persekutuan doa mulia ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, persekutuan doa mulia industri ini Tuhan. Boleh Tuhan pakai terus Tuhan untuk menjadi jawaban bagi banyak karyawan. Bahkan bukan hanya daripada itu semuanya. Dari mulut-mulut karyawan juga boleh Tuhan membangun satu perkataan iman, kasih kuasa, sehingga juga menjadi jawaban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau mengendalikan bangsa kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan Engkau kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Engkau sedang pulihkan bangsa kami. Engkau sedang bawa naik. Engkau sedang menyatakan kepujian-Mu Tuhan di tengah bangsa kami, di mata bangsa-bangsa di dunia, bahwa bangsa kami Tuhan boleh naik, boleh mengalami satu langkah-langkah yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan-keadaan yang lalu. Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan terus bekerja. Engkau terus memakai Bapak Presiden, wakil, para menteri, kabinet yang ada. Bahkan Tuhan dalam segi keamanan, ekonomi, perdagangan, semua Tuhan dengan segala sektor. Kami percaya Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan jalan-jalan yang baru, hikmat yang baru bagi para pemimpin kami. Biar bangsa dan negara kami boleh terus Tuhan bawa naik. Dan kerinduan kami Engkau jadikan bangsa kami untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi satu contoh di mana tangan Tuhan ada di tengah bangsa kami. Tuhan, Kau ada kelompok-kelompok Tuhan yang ingin menggagalkan segala rencana-Mu yang baik bangsa kami. Kami percaya mereka Tuhan akan berhadapan dengan Engkau. Untuk itu Tuhan kami percaya keamanan, keselamatan akan bangsa kami akan ada. Karena Tuhan berkenan kepada bangsa kami akan hari-hari ini. Orang-orang Tuhan yang menentang kiranya Engkau sendiri yang menjamah hati mereka. Yang mengubah pemikiran mereka. Yang mencelikan mata hati rohani mereka. Sehingga mereka menyadari kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mempengaruhi baik iri hati atau keinginan-keinginan kelompok. Tuhan segala kekuatannya kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa kami boleh terus Tuhan menikmati kebaikan yang daripada Tuhan. Kami percaya semua usaha Tuhan boleh pulihkan pasca pandemi ini. Begitu juga keadaan-keadaan yang kurang kondusif. Sehingga Tuhan ekonomi belum membaik. Kami percaya Tuhan bawa naik. Semua industri yang ada, perdagangan Tuhan, usaha. Semua Tuhan, semua ini. Tuhan kami percaya memberkati.
Tuhan memberikan cara-Mu, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati. Khususnya kami berdoa untuk Mulia Industri. Tuhan, kalau pabrik ini ada, di mana ada anak-anak-Mu, ada kami yang siang hari ini, bahkan kami terus berseru berharap kepadamu. Tuhan, kami percaya tangan-Mu Tuhan menyertai, tangan-Mu memberkati Mulia Industri dengan segala apapun Tuhan yang menjadi produk mereka. Tuhan berkati, biar ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan bukakan, yang tidak pernah terpikirkan. Bahkan Tuhan produksi boleh Tuhan kami katakan sampai kekurangan, karena mereka ada dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa yang akan terjadi di hari-hari yang mendatang. Kami memberkati Tuhan manajemen kami berkati para karyawan semuanya, biar hati yang terus mengandalkan Engkau, bahkan serikat pekerja yang betul-betul menyadari untuk menopang akalnya di aktivitas dari pabrik atau dari industri atau dari perusahaan di mana kami boleh bekerja. Tuhan, biar serikat buruh juga Tuhan menyadari bahwa tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan, yang membuat Tuhan manajemen atau juga perusahaan di mana kami bekerja mengalami juga halangan-halangan yang ada. Tuhan berikan pengertian-pengertian, bahkan para customer, supplier, semua Tuhan yang menopang Tuhan, baik penjualan, pembelian, baik apa segala kebutuhan, bahkan produk yang ada yang kami bisa supply. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dengan jalan-jalan-Mu, hikmat-Mu menyertai. Tuhan memberkati Tuhan para distributor atau agent atau semua marketing kami. Tuhan berkati bahkan para supplier, temukan yang terbaik. Biar Tuhan ada kerjasama yang baik Tuhan hari-hari ini. Sehingga semua Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh terus berharap kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk para karyawan dan karyawati Mulia Industri yang di dalam bulan April ini berulang tahun. Oh Tuhan, terima kasih. Kau dalam bulan ini Tuhan sudah menambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Tuhan, nyatakan rencanamu, rancanganmu yang baik dan indah. Diberkatilah mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, pekerjaan. Bahkan segala apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berikan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Seperti Engkau memimpin mereka hingga hari ini. Tuhan, pimpin mereka juga di hari-hari yang mendatang. Bahkan kehidupan yang jauh lebih baik Tuhan. Boleh Tuhan nyatakan. Biar hati-hati yang terus mengasihi-Mu. Biar mereka dimanapun mereka berada, keselamatan yang daripada Tuhan, Tuhan jaga lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Bahkan keluar masuk rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anniversary pernikahan kalau ada Tuhan, dan ucapan syukur yang lain. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka keluarga demi keluarga. Tuhan, biarlah kebenaran firman yang boleh kami dengar, yang kami Tuhan boleh terima, biarlah Tuhan kami boleh dapat Tuhan melakukannya. Roh Kudus pimpin kami, sehingga ibadah kami tidak lagi menjadi satu ibadah yang biasa, tapi menjadi ibadah yang luar biasa ya Tuhan. Karena kami ada hidup di dalam kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa siang hari ini untuk Ibu Nona Simbolon, Bapak Denis, Andresa, dan juga karyawan atau karyawati Mulia Group, keluarga yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau yang Yehova Rafa, Engkau yang memberikan kesembuhan, bahkan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Beri kekuatan Tuhan, beri iman, dan mereka boleh bangkit dari segala kelemahan tubuh, dan mereka boleh mengalami kasih kuasa Tuhan. Pada siang hari ini kami katakan roh kesembuhan boleh mengalir di antara mereka semua. Kami juga berdoa kalau ada saja Tuhan, ada duka cita di tengah-tengah keluarga, karyawan dan karyawati, teman-teman kami, saudara kami. Tuhan juga berikan penghiburan. Karena kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka selalu ada menyertai. Roh Kudus yang memberikan penghiburan juga senantiasa ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kembali kalau kami akan mengadakan persekutuan Mulia Industri Group tanggal 13 Mei yang akan datang, yang akan dilayani oleh Pendeta Ishak Tulus.
pakai akan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Kami rindu banyak teman-teman kami juga yang bisa hadir melalui Zoom yang ada. Mereka mau meluangkan waktu dan menyediakan hati sehingga apa yang menjadi persekutuan atau ibadah kami memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami arahkan hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita arahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita untuk terus bertahan, bahkan mampu berjalan bersama Tuhan untuk melampaui segala macam pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga kita menikmati kemenangan selalu yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah setiap usaha pekerjaan kita, diberkati kehidupan kita, anak-anak kita, bahkan sampai cucu kita diberkati oleh Tuhan, bahkan segala keturunan kita diberkati Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, dibuatnya berhasil. Karena janji Tuhan melalui firman-Nya yang menyertai kehidupan kita. Dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa nyata memimpin dan memberikan hal-hal yang baru untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai kemenangan yang kekal nyata dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya dan sudah diberkati boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.